Baik hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mungkin bisa mengisi kursi yang ada di depan. Baik, sekali lagi, saya himbau sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mungkin bisa mengisi kursi yang ada di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini dalam acara Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta yang berkolaborasi dengan PT Bina Arta Sekuritas. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di gedung Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta pada hari Kamis 12 Februari 2026. Saya Putra, Duta Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini. Baik hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh PT Bina Arta Sekuritas, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Baik hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penyampaian materi oleh Pak Irfan Nurriza selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta. Untuk itu kami mengundang Pak Irfan untuk dapat menyampaikan kata sambutan dan pemberian materi. Kepada Pak Irfan Nurriza kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Adi Prasetya dari Bina Arta Sekuritas bersama tim Pak Pintu. Yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman semua dari SP, dari kampus perguruan tinggi di Jogja. Terima kasih Pak Terunsakan atas kehadirannya. Kami terima kasih sekali Pak Adi berkenan hadir Bina Arta hadir di sini. Teman-teman, ini satu hal yang sangat langka, jadi teman-teman bisa banyak eksplor. Biasanya SPM itu isinya saham. Mungkin sedikit reksadana. Ini nanti akan dibahas tentang obligasi, SPM, kemudian sudah ori. Nah ini yang satu peluang yang bisa teman-teman Bapak Ibu semua ikut serta di dalamnya, berinvestasi sambil membangun negeri. Jadi seperti itu. Ada satu sisi nasionalisme di situ yang gak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Kalau berbicara pasar modal sangat luar biasa. Data kami sebenarnya sampai saat ini Bursa Efek Indonesia masih bursa yang teruntuk di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan gak banyak masyarakat Indonesia yang tahu. Siapa yang menikmati, tentunya kita berbicara berapa sih jumlah investor pasar modal di Indonesia. Lalu di angka 20 juta investor. Kalau dibandingin dengan total jumlah penduduk Indonesia, tentunya baru 4-5%. Tapi jumlah penduduk Indonesia 298 juta, 280 juta penduduk. Masih sangat kecil. Kalau berbicara, ada varian Jawa bilang banyu bening dicampur haram, raine duwi sikile hilang. Artinya enggak sikron, ya kan? Mari kita doakan bersama-sama antara kaki dan mukanya kan gitu. Nah, kita tumbuhkan, kita ikut di dalamnya, menikmati, menjadi bagian dari bursa teruntuk di dunia selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kondisi volatile dan sebagainya itu seperti biasa akan terjadi, tapi pertumbuhan ekonomi terus bertumbuh dan kita diharapkan bisa
banyak sekali peluang-peluang, dan ini juga kemarin kami harus kami sampaikan ke teman-teman, harus kami sampaikan ke masyarakat di tentunya itu di ajak hobi bersama, ada OJK, kemudian Baris-Krim, kemudian Kominfo. Pada saat itu apa sih yang dibahas waktu itu? Ternyata inti dari pembahasan itu Indonesia saat ini adalah darurat judi online. Kami salah satu yang bertanya pada saat itu, kenapa Indonesia darurat judi online? Ternyata data ini nggak usah sampai 2025, 2023 itu datanya yang di-share ke kami, total pelaku judi online di Indonesia ada 2% atau angkanya 80.000 adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Ini yang miris, data Kominfo di-share ke kami. Dan yang lebih miris lagi, dari 2023 transaksi judi online di Indonesia itu 300 triliun rupiah. 2024 naik atau turun? Naik. Kalau nanya hujan yang turun, naik 600 triliun rupiah. 2025 kemarin angkanya naik lagi, sekarang udah masuk 2026. Nah, kenapa jadi darurat judi online? Ada anak-anak di bawah usia 10 tahun, jumlahnya 80.000 anak-anak Indonesia itu sudah menjadi pelaku judi online sekarang. Terus apa kabar Indonesia Emas 2045 nanti kalau ini dibiarkan terjadi dan bertambah? Nah, yang miris adalah dari angka 80.000 itu Kominfo menegaskan bahwa mereka sudah mulai sebagian besar mulai melakukan atau menjadi pelaku judi online menggunakan dana dari pinjaman online. Kenapa bisa begitu? Karena memang anak-anak di bawah usia 10 tahun ini dibekali gadget oleh orang tuanya, dan mereka dengan berbagai alasan orang tuanya bilang supaya dia nggak nangis itu kan dikasihkan gadget seperti itu. Dari situ mulailah game online masuk. Mereka mulai kecanduan top up bunga dan sebagainya yang gratis itu, dan akhirnya kecanduan top up berbayar. Nah, yang lebih diperparah lagi, gadget orang tuanya itu semua datanya lengkap, GoPay dan sebagainya bisa diakses sama si anak ini, sehingga akhirnya masuk menjadi korban pinjaman online. Itu yang membuat keluarganya nantinya, karena atas nama orang-orang tuanya, dan sangat mudah sekali katanya melakukan pinjaman online di Indonesia, apalagi yang ilegal seperti itu. Tiba-tiba ada data sedikit aja orang kita nggak ini, tiba-tiba kirimin uangnya masuk ke rekening kita saat itu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Sebagian lagi menjadi pelaku judi online, kalau ditanya alasannya, umur di bawah 10 tahun 2%, persentase yang berikutnya adalah antara Gen Z itu, dari 10 tahun sampai 30 tahun itu udah paling banyak menjadi pelaku judi online. Selebihnya ada yang sampai 20 tahun, 15 juga ada juga yang menjadi pelaku judi online. Dan rata-rata mereka pada saat disurvei alasannya adalah investasi. Nah, ini yang salah kaprah di Indonesia. Di satu sisi memang masyarakat Indonesia yang konon katanya sukanya instan, nggak tiba-tiba pengen jadi kaya gitu kan, makanya kiai kanjeng dulu kan itu pengganda uang dari mana-mana ada, terus masih mencari tuyul-tuyul dan sebagainya gitu, masih marak di Indonesia. Ada sebenarnya ada tuyul yang benar dari pasar Indonesia. Tanpa sadar, nanti Pak Di dan Pak Dendro akan sharing seperti apa sih sebenarnya investasi yang benar khusus di pasar modal Indonesia, dan lebih khusus lagi ada satu makna investasi surat utang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai wahana investasi, dan ini bisa jadi diversifikasi pada saat teman-teman nanti mulai belajar investasi. Kalau bicara mahasiswa, teman-teman saat ini mungkin ya secara kondisi permodalannya masih sangat terbatas, tapi mulai saat inilah teman-teman harus tahu kita mulai yang namanya
belajar berinvestasi, sehingga nanti ada sisi siap di situ teman-teman. Mungkin KKN, kami berharap teman-teman bisa siap juga ke masyarakat desa, karena ada beberapa ini yang sedang kami buat di Usaha Indonesia, khususnya kantor perwakilan. Kami juga bekerjasama dengan Kamus Perguruan Tinggi mendirikan galeri investasi. Teman-teman ada di situ sebagai kelompok studi pasar modal, sebagai duta pasar modal. Nah teman-teman nanti KKN, kami berharap ada tinggalan monumental di situ namanya galeri investasi desa. Ada beberapa perguruan tinggi yang mempunyai galeri sudah menelurkan galeri-galeri satelit itu. Nah kebetulan kami di sini juga ada di forum komunikasi industri jasa keuangan, sehingga galeri ini kami tingkatkan menjadi pusat literasi keuangan terpadu. Nanti semua kita ciptakan bersama-sama dengan teman-teman di industri jasa keuangan yang mempunyai kantor di Jogja. Tematik jadinya edukasinya. Mungkin bulan ini sekolah pasar modal SPM, bulan besok sekolah perbankan, bulan besoknya lagi sekolah asuransi, dan silakan bisa kita kolaborasikan dan kita bisa bawa ke semua titik satelit tadi, galeri investasi edukasi di SMA, SMA binaan kampus, kemudian galeri investasi desa di desa-desa binaan kampus. Jadi harapannya apa sih? Semakin banyak masyarakat ini khususnya yang melek keuangan dan melek investasi pasar modal tentunya, sehingga ya harapan kami ingin coba seperti dahulu OJK, kebetulan OJK lagi ada di bawah ada audit, ada juga sempat bilang bahwa kami tolong dibantu untuk membuat masyarakat ini lebih melek keuangan, melek investasi, dan harapan akhirnya tadi itu angka korban pelaku judi online dan pinjaman online bisa lebih ditekan. Itu udah OJK, sehingga OJK selalu menitipkan kepada kami 2R, tekad dan logis. Pada saat masyarakat ini ditawari wahana investasi, dan bagaimana legalnya, bagaimana logisnya di saat ini, nanti Pak itu dari Bidang Fasilitas akan jelaskan seperti apa. Intinya adalah nanti teman-teman setelah ini juga bisa share teman-teman, share ke saudaranya bahwa ada wahana investasi di pasar modal namanya surat utang atau obligasi dengan berbagai ragam variasinya yang bisa digunakan sebagai pilihan atau alternatif wahana investasi bagi masyarakat Indonesia. Potensi peluangnya sangat luar biasa. Pasar modal saat ini sedang bertumbuh. Pasar modal dengan kondisi yang ada sekarang ini justru akan menunjukkan, akan mengedepankan dari sisi transparansi, kemudian harapannya semakin banyak masyarakat baik dalam dan luar negeri masuk ke Indonesia. Apalagi saat ini kan ada Omnibus Law yang sangat mudah sekali masyarakat asing juga berkunjung masuk ke Indonesia. Mereka masih melihat pasar Indonesia sangat potensial sekali. Jangan sampai masyarakat Indonesia hanya menjadi penonton saja. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf itu, dan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kebetulan kami juga sedang ada audit dari OJK, kami harus mendampingi, tapi nanti mungkin izin kami monggo ya Pak ya. Dan harapannya ini satu kesempatan yang langka, silakan tanya sebanyak-banyaknya, dan silakan harapan kami silakan nanti ujung akhirnya teman-teman bisa menikmati menjadi investor pasar modal, menjadi investor di Jakarta, dan menikmati wahana investasi alternatif di pasar modal namanya surat utang obligasi. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf seperti biasa. Sebagai penutup, jika ada lampu jangan hari ini, jika ada lampu jangan acara yang lain. Teman-teman kalau punya pertanyaan terkait pasar modal silakan, selama masih di sini silakan disampaikan. Baik teman-teman, Bapak Ibu semua, Allah kasih memberikan. Terima kasih atas semua perhatian yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan atas sambutannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk sebelum mulai acara kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu, yaitu penyerahan plakat. Baik, kepada Pak Irfan dan Pak Edi bersama. Baik, lima tiga, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Hadirin sekalian, telah kita laksanakan sesi penyerahan plakat. Untuk itu kita akan melanjutkan acara ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Itu kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Pak Adi Prasetya selaku perwakilan dari Bina Arta Sekuritas. Kepada Pak Adi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa hadir dalam acara. Sebenarnya ini kita mau ada inklusi ya untuk keuangan. Dimana saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Adi Prasetya. Saya di Bina Arta Sekuritas, kode propernya AR. Mungkin udah pada tahu dari apa kode ya, SLC. Saya di Bina Arta Sekuritas sudah bekerja kurang lebih dari semenjak tahun 2005. Saya di fixed income, di obligasi khususnya. Kemudian Bina Arta ini sebenarnya perkenalan dulu, siapa sih Bina Arta? Kita didirikan di tahun 1988. Kemudian kita mendapat izin untuk perantara perdagangan efek di tahun 92. Kemudian ada izin lagi untuk penjamin emisi efek di tahun 2013. Di 2016 itu sesuai dengan peraturan OJK disuruh diminta mengubah semua namanya menjadi ada kata-kata sekuritasnya, jadi Bina Arta baru berubah jadi Bina Arta Sekuritas di 2016. Dan juga tahun lalu kita sudah memiliki ISO 27001. Itu ISO nya tentang komitmen dari Bina Arta untuk perlindungan data nasabah. Itu sudah kita ISO kita. Yang itu sekilas dari Bina Arta. Kita punya ada divisi equity, divisi fixed income, dan kemudian divisi corporate finance. Oke, coba next ya. Jadi karena kita memang yang saya bilang sudah melalui mendapatkan izin ISO 27001 itu di mana kita komitmen untuk dalam hal perlindungan data nasabah. Ya, sebenarnya sih tadi Pak Irfan bilang juga ya, investasi itu sebenarnya dimulai dari sekarang. Cuma investasi seperti apa yang baik, ya kita mesti tahu dulu nih dari sekarang apa aja instrumen-instrumen yang bisa kita invest. Ada saham, reksadana, obligasi, dan juga emas ya. Oke. Nah, di obligasi ya, obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan di mana investor bisnis kita ini meminjamkan dananya kepada pemerintah atau perusahaan yang menerbitkan obligasi, dan kita diberikan imbal hasil. Ada komponennya yang di obligasi itu ada kupon, kemudian hasil yield tingkat pengembalian, kemudian rating ya.
Jadi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta itu harus mencakupi 3 poin itu: kupon, ada imbal hasil, ada rating. Untuk mana apa di obligasi? Pendapatan tetap dari kupon. Obligasi itu ada di fixed income, namanya pendapatan tetap. Jadi pendapatan tetap yang kita peroleh dari kupon obligasi. Kemudian resikonya lebih rendah dibandingkan saham, cocok untuk diversifikasi portofolio. Oke, next. Ya, di obligasi ini ada 2 market ya. Yang pertama marketnya itu pada saat IPO, kemudian marketnya itu ada di secondary. Ya, IPO itu jadi pemerintah mengeluarkan surat utang atau perusahaan swasta mengeluarkan surat utang itu pada saat IPO. Kemudian bisa diperjualbelikan, itu namanya pada saat itu adalah secondary market. Gitu. Nah, tujuannya pasar secondary ini memberikan likuiditas bagi investor yang tadinya beli di IPO, dia mau jual kembali atau dia mau trading, mau transaksikan kembali, itu di pasar sekunder. Jadi bisa investor itu mengatur portofolio sesuai kebutuhan. Nah, obligasi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, rating, dan permintaan pasar. Ya. Transaksi di bina harta kita punya ada namanya satu sistem aplikasi namanya fixed income online trading. Nah, obligasi ini kalau kita lihat itu kan dibilang dipengaruhi oleh suku bunga, rating, dan permintaan pasar, ya kan? Kita tahu nih kemarin lagi rame MSCI segala macam, kemudian ada Moody's ya yang menurunkan rating, which is itu dia yang sangat berpengaruh terhadap instrumen obligasi ini. MSCI itu dia pengaruhnya di saham, langsung kita kan turun banyak tuh beberapa minggu kemarin ya. Karena saya di fixed income di obligasi, saya tidak melihat news MSCI itu mempengaruhi secara langsung kepada harga-harga obligasi di secondary market gitu ya. Tetapi begitu Modi ngurangin ratingnya kita dari plus jadi minus, itu harga obligasi langsung kayak saham juga turun. Tapi pada saat MSCI ngeluarin obligasi itu flat, nggak ada kejadian apa-apa, dia standar, tetap stay. Begitu ada Moody menurunkan ratingnya dari outlooknya dari positif menjadi negatif, nah impactnya langsung ke obligasi gitu. Ya, next ya. Nah, di obligasi ini Bina Harta itu sebagai mitra distribusi dari Kementerian Keuangan semenjak tahun 2020, di mana kita diminta oleh Kementerian Keuangan untuk menjual produk-produk Kementerian Keuangan antara lain sukuk retail atau sukuk negara, obligasi sukuk retail, obligasi sukuk negara tabungan ST. Nah, ini dia karakternya apa? Dijamin oleh negara, satu udah pasti karena yang penerbitnya adalah pemerintah Indonesia, gitu. Pendapatannya setiap bulan sudah pasti, jangka waktu mulai 2 sampai 5 tahun. Nah, Bapak Ibu untuk berinvestasi kan kita nggak don't put all your money in one basket, ya kan? Misalnya kita beli saham, ya udah oke, satu di saham, satu reksadana, satu obligasi. Jadi ada sesuatu yang pincang sama satu basket, yang lainnya masih bisa stay, masih bisa recover gitu. Nah, di sini pemerintah mengeluarkan obligasi sukuk retail dan sukuk negara. Nah, ini adalah instrumen yang sangat baik, dijamin oleh negara, itu nggak akan default, negara itu nggak mungkin nggak akan bayar kupon selama negara Indonesia masih ada, selama fiskal masih terjaga semuanya. Kupon obligasi yang dibayar tiap bulan kepada investor itu terus diberikan oleh negara. Sebenarnya investasi SBN ini ada beberapa series, ada beberapa jenis ya. Jadi ada obligasi surat utang negara (SUN), obligasi korporasi swasta,
obligasi retail. Nah, obligasi retail ini kebetulan yang Binaata mendapatkan izin adalah sukuk retail dan sukuk negara. Yang lagi jalan sekarang oleh mitra distribusi yang lain adalah obligasi retail Indonesia ORI 29. Nah itu sama juga seperti ini, teman ini yang Islamiknya ya, sukuk retail Islamik. Nah karakternya apa sih bedanya Pak sukuk retail sama sukuk tabungan? Kalau sukuk retail itu bisa dijual kembali di pasar sekunder pada saat kita perlu untuk dananya tersebut, kita bisa melakukan transaksi atau trading ya. Namun harganya sesuai dengan kondisi market. Tadi kan dibilangin obligasi itu tergantung dari tingkat suku bunga, rating, sama apa satu lagi kupon ya. Nah kalau mau jual beli sukuk retail itu kita lihat dulu tingkat interest rate-nya seperti apa saat ini gitu. Jadi dia akan berpengaruh harganya. Tapi kalau sukuk tabungan dia nggak bisa dijual di pasar sekunder. Wah rugi dong Pak, kalau saya butuh uangnya saya nggak bisa jual lagi sampai ATM itu hold to maturity. Bisa pemerintah kasih window suatu waktu, jadi misalnya ini 2 tahun hingga 5 tahun ya. Kalau kita beli sukuk tabungan negara yang 2 tahun, tahun pertama kita bisa jual. Pemerintah kasih waktu, pemilik sukuk tabungan, yuk boleh jual loh kalau di masa waktunya misalnya di tahun pertama. Kalau misalnya biasanya 4 tahun di sini, 2 sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun di tahun kedua kamu boleh jual, gitu. Boleh early redemption gitu namanya. Tapi kalau sukuk retail dia mau jual kapanpun boleh. Binaata menyediakan fasilitas harga bid dan offernya untuk sukuk retail ini bisa dijual kembali ke Binaata, mengikuti pergerakan harga marketnya. Dan sukuk tabungan ini yang saya bilang instrumen yang baik. Kenapa? Karena bunganya itu selalu ada namanya dia jenisnya floating with floor. Jadi kalau suku bunga BI rate sekarang 4,75. Nah, dia akan nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan nih. Akan selalu berada di atas tingkat suku bunga BI rate kalau untuk suku tabungan negara. Coba nextnya ada. Oh ini masih ya suku retail ya. Nah ini yang tadi saya bilang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah, ya kan? Jadi Pak Irfan juga bilang kita turut serta membangun negara Indonesia kita ini karena hasil dari penjualan sukuk retail kepada investor oleh pemerintah itu dilakukan invest lagi untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan jalan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi di jalan ada KUA, tapi yang karena dia Islami yang berkaitan dengan Islami, jadi madrasah, mungkin jembatan seperti itu. Ada kalau kita lagi roadshow untuk penerbitan sukuk retail itu ada di slide semua. Gitu. Nah ini diperuntukkan bagi investor, individu, warga negara. Terus pembeliannya bisa dilakukan di Binaata karena kita sebagai salah satu mitra distribusi dari pemerintah dalam penjualan sukuk retail. Nah kan tradable instrument dapat diperjualbelikan untuk sukuk retail. Ya next ya. Nah ini perbandingan dari sukuk retail dengan BI rate. Ya. Jadi dia garis yang biru ini adalah BI rate kita dari tahun ini SR 17 ini 2020 ya. Ya, 2022 nih. Ini 2022. Nah, ini jadi SR 17, SR 18 sampai SR 23 itu adalah produk-produk yang sudah beredar di Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah dan Binaata sebagai mitra distribusinya. Kita lihat coba SR 17. Pada saat SR 17 diterbitkan, BI rate kita tingkat suku bunga BI rate itu sebesar 3,5%. Tapi tingkat suku bunga yang ditawarkan yang diberikan oleh pemerintah adalah 5,9.
Ini kan spreadnya jauh, ya kan? Kira-kira untung nggak beli SR17 pada saat itu? Untung banget. Kalian kalau deposito paling 4,5 ya, atau 4%, ya kan, 50 basis di atas BI rate di bank barat. Tapi kalau kalian beli ini, kalian bisa dapatkan 5,9%. Gitu. Kemudian di 2022 juga mungkin ya, BI rate naik tuh jadi berapa? Mungkin 4%-an kayaknya ya, 4%. Tapi diberikan kalau kita beli SR18 ini, dia kasih bunganya 6,25 per tahun dan 6,4 per tahun untuk yang T5. Dan ini bisa diperdagangkan semua, gitu. Kan tadi saya bilang, don't put all your money in one basket. Jadi kalau kita beli ini, instrumennya dijamin oleh pemerintah, dapat kupon imbalannya tiap bulan, kenapa enggak gitu? Buat kita masuk ke sini gitu. Tetap kita misalnya mau yang high risk returnnya boleh, saham dulu silakan. Tapi gue juga pengen punya yang nyaman gitu, yang tiap bulan gue dapat passive income pasti ada gitu tiap bulannya. Jadi kita bisa lihat seperti ini baca tabel. Jadi SR19 dan 3 pada saat itu BI rate masih tetap di 4%-an, tapi dikasih kupon yang lebih tinggi 5,9%. Terus ini untuk sukuk retail, jadi kita belum bahas untuk sukuk tabungan ya, seperti ini. Ya, next. Nah ini dia, dan yang menurut saya kalau memang ada dananya idle, nggak diapa-apain gitu ya, daripada masuk ke tabungan dipotong tiap bulan administrasi, dibelikan ini aja. Orang instrumen pemerintah kok yang punya gitu. Kenapa enggak gitu kan, daripada ya aku nabung di bank boleh, deposito boleh, deposito. Tapi keuntungannya sukuk tabungan pajak kan cuma 10%, deposito 20%. Nanti saya kasih lihat caranya apa, seperti apa sih, katanya 10% pajaknya. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah imbalannya pengambang dengan batas minimal, ini maksudnya floating with floor yang tadi saya bilang tadi. Nah kemudian tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan. Wah nggak enak Pak. Tapi dikasih waktu, kita ada satu waktu oleh pemerintah akan beli balik PD di harga 100. Bagus sebenarnya. Ya next. Nah ini perbandingannya sukuk tabungan versus deposito yang tadi saya bilang. Pajak imbalannya berapa? 10%, ya kan? Ini 10%, deposito 20%, ya kan? Sifat imbal hasil kita tetap atau floating with floor, mengambang. Jadinya kalau BI rate-nya naik, tingkat kuponnya sukuk tabungan ini akan naik juga gitu. Kalau turun dia akan turun juga, tapi tetap masih di atasnya floor-nya itu. Tapi kalau deposito dia fix. Kamu mau deposito setahun ya dia fix gitu. Likuiditasnya memang dia kurang, tidak dapat diperdagangkan. Namun ada fitur early redemption, pencairan sebagian sebelum jatuh tempo pada periode tertentu. Tapi kalau deposito tidak akan dicairkan. Tenornya 2-5 tahun tergantung seri, fleksibel. Kalau deposito 1, 3, 12. Nah, modal awalnya hanya dengan 1 juta udah bisa beli sukuk tabungan. Kalau dia bervariasi tergantung bank. Resikonya rendah, ya kan? Sangat rendah ini sampai dibilangin. Kenapa? Karena pemerintah yang bayar kuponnya tiap bulan, pemerintah nanti akan bayar sampai jatuh tempo gitu. Harganya 100 kita beli, jatuh tempo 100 lagi, nggak ada yang hilang, malah nambah, ada kuponnya tiap bulan. Tapi deposito bank apa? Rendah. Kenapa nilainya? Memang rendah, resiko juga rendah. Kenapa? Karena taruhnya di bank. Nggak mungkin dong banknya juga bangkrut juga kalau nggak bisa bayar, karena bisa kolaps nanti kalau banknya yang bangkrut juga kan. Ini adalah rendah. Namun jaminannya terbatas pada LPS. LPS itu kan dia kasih floornya yang dijamin oleh LPS adalah 2 miliar. Tapi kalau beli sukuk tabungan minimal teman-teman maksimal teman-teman bisa beli 5-10 miliar gitu. Jadi sangat baik ya kalau dibandingkan dengan deposito.
untuk diversifikasi ya, karena kan ini kita bicaranya instrumen apa lagi sih untuk investasi. Saya pengen masuk dari kemana, ya udah coba aja masuk ke suku tabungan atau suku retail produknya pemerintah Indonesia itu. Nah ini yang redemption nih ya, yang tadi misalnya suku tabungan, kalau misalnya cuma belinya kita yang tenornya 4 tahun, di tahun kedua itu kita boleh redemption, kita boleh jual, ikut pemerintah, jual ke pemerintah. Pemerintah saya punya 4 juta nih ceritanya, saya mau jualnya ikut fasilitas redemption ini 2 juta aja gitu. Nggak boleh, kita nggak bisa dijual, saya mau jual 3 juta pak, bisa nggak bisa gitu, karena mesti 50% ya. Kalau 4 juta, kalau mau jual 3 juta kan udah lebih dari 50%, nggak bisa. Jadi paling tidak 50% dari kepemilikan suku tabungan tersebut gitu. Nah ini mekanismenya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada bapak ibu beli suku tabungan, mekanisme kan saya nggak tahu pak kapan, saya mesti liatin terus nggak kapan fasilitas redemption ini terjadi. Kita dari Binata selaku mitra distribusi akan diberitahukan kepada dari Kementerian Keuangan bahwa bulan depan ada fasilitas redemption loh, ada yang mau ikut nggak gitu. Jadi kita infokan kepada pemilik suku tabungan. Oke, ini jadwal penawaran SBN Retail tahun 2026 yang akan terbit tahun ini. Nah, ini better sih di save aja nih. Coba di notes kalau emang mau ikut beli pada saat roadshow. Yang pertama itu adalah akan keluar suku retail ini. Tanggalnya 6 Maret sampai tanggal 15 April. Jadi mulai tanggal 6 Maret nanti pemerintah akan mengeluarkan suku retail 024. Di situ Bapak Ibu bisa ikut beli di harga perdana di 100 ya. Jadi waktunya cuma sedikit nih, pemerintah mengeluarkan yang 6 Maret sampai 15 April. Pak, kuponnya gimana? Jatuh temponya kapan? Nah itu belum, karena pemerintah belum keluarin sebelum tanggal 6 Maret. Jadi begitu nanti tanggal 6 Maret, pemerintah baru akan mengumumkan ada suku retail 024 bagi para investor yang mau beli, ini kuponnya sekian, jatuh temponya sekian. Nah, kalau Bapak Ibu beli masuk di suku retail, Binata sebagai mitra distribusi itu berkewajiban juga untuk bisa menyediakan harga bid dan offernya. Jadi kalau ini kan dia bisa diperdagangkan tadi, yang ini nggak bisa. Dan jadi waktu sebelum jatuh tempo mau diperdagangkan, mau dijual kembali atau mau beli lagi bisa nggak Binata gitu. Tapi kalau suku tabungan ini nggak bisa nih, tapi dia baru keluar 8 Mei sampai 3 Juni. Kemudian ada suku retail lagi 21 Agustus sampai 16 September, ada yang ST 17 8 November sampai 2 Desember. Jadi 4 instrumen ini yang akan pemerintah keluarkan dalam tahun 2026. Jadi ya mestinya kalau memang mau masuk dipersiapkan dulu nih dari sekarang seperti itu. Instrumennya Islami dijamin oleh pemerintah, pembayaran bunganya tiap bulan ya, jadi lebih tinggi daripada deposito atau instrumen lain. Jadi pasif income-nya itu yang disebut pasif income ya ini obligasi ini gitu. Oke, next. Nah ini perbandingan kupon sukuk tabungan. Ini apa Pak yang titik-titik merah itu? Nah jadi gini, yang tadi saya bilang kalau sukuk tabungan itu adalah floating rate floor ya. Ada kejadian yang menarik pada saat penerbitan ST0110 T4 ya. Pada saat penerbitan ST0110 T4 itu BI rate berada pada kisaran 5,75. Nah, penerbitan ini dibilang kata floating rate floor. Jadi dia akan floating sebesar 0,65 di atas BI rate. Jadi 5,75 tambah 0,5 berapa? 6,4 ya. Berarti kuponnya ST10 ini adalah 6,4 loh pada saat keluar. Oke. Pada bulan November 2023 sampai 10 Mei 2024
BI rate itu naik jadi 6%. Ini kan tadi pas keluar 575, naik nih jadi 6%. Nah, si kupon ST10T4 akan naik juga. Tadinya sebelumnya Bapak Ibu dapat imbalannya 6,4, naik menjadi 6,65 tiap bulan. Jadi seperti itu. Gitu. Wah, bagus dong Pak. Nggak bakalan kalah sama BI rate ya Pak? Iya, benar. Dia nggak bakalan kalah sama BI rate. Kemudian pada November 2024 sampai Februari 2025 masih stay di 6% juga. Tetap dia dapatkan 6,65. Coba BI rate berapa? 6%, tapi kita dapat imbalan hasilnya 6,65 di atas BI rate. Jadi dia nggak bakalan di bawah tingkat suku bunga yang ada. Hasilnya nggak bakalan minus gitu. Kalau saham kan mungkin naik-naik, kita beli harga 1000, besok lagi harga 800 kan minus gitu. Tapi kalau ini enggak, yang ada naik gitu. Makanya fixed income. Jadi income pasif setiap bulan yang kita peroleh gitu. Cuma kalau suku tabungan ini kan nggak bisa diperdagangkan. Tapi pemerintah bilang nggak usah khawatir. Nanti saya kasih tahu nih bulan ke tengah pada saat tengah-tengah maturity pada tengah-tengah tenor itu akan saya kasih informasi. Saya mau beli lagi di harga 100, ada yang mau ikut nggak jual? Itu pemerintah kasih sweetener seperti itu. Jadi nanti yang akan keluar nih, yang baru terakhir keluar adalah ini nih ST15. Saat ini BI rate ada 4,75 dengan nilai spreadnya di atas BI rate itu 0,45. Jadi dia kupon yang dikeluarkan oleh ST015T2 ini sebesar 5,2. Pak, ini kok kosong Pak tabelnya? Kosong. Kenapa? Interest rate turun semenjak 6% itu tahun 2000 berapa itu? 2022 mungkin ya. Itu trennya interest rate turun terus dari 6%, 5,75, 5,5 sampai terakhir kita 4,75. Nah ke depan gimana proyeksinya Pak? Kalau BI rate akan naik, ya kita punya imbal hasilnya juga pasti akan naik. Katakanlah misalnya di bulan depan nih gara-gara ada yang lagi ramai begini BI rate naik jadi 5% misalnya. Ya udah, kalau ini naik, saya punya Pak ST15T4. Ini bunganya 4,75 BI rate, terus BI rate naik jadi 5%. Saya dapetnya berapa Pak nanti Pak? Ini berapa? Tinggal 5% tambah 0,7. Jadi nanti Bapak Ibu dapat kuponnya tiap bulan jadi 5,7%. Nggak bakalan kalah sama BI rate gitu. BI rate itu kan acuan semua bank-bank himbara dalam memberikan bunga deposito gitu. Ini nggak bakalan kalah. Dan itu taxnya cuma 10%. Kalau misalnya di tabungan ada biaya admin 20.000 misalnya, ada biaya taxnya 20%. Kalau di sini nggak ada biaya admin, nggak ada biaya safety fee BRD, terus pajaknya cuma 10%. Jadi kalah semua sama instrumen yang pemerintah ini. Ya itu tadi bukannya saya menang kalah sih, saya mau ngasih tahu kalau ada ini loh, kita kalau diversifikasi salah satunya bisa ke sini nih, suku retail atau suku tabungan gitu. Ya next. Nah ini dia simulasi tadi yang ST terakhir tuh. Kalau beli 1 unit itu 1 juta. Kupon dasar tadi berapa? 5,2 per annum. Tapi kalau per bulan, karena dibaginya per bulan, dia cuma dapat 4.333 rupiah. Dipotong teks cuma 3.900 tiap bulan. Tapi kita kan ini ngomongnya 1 juta. Kalau 50 juta 194.000 tiap bulan. 100 juta 389.970. Kita bicaranya ini kan tabungan ya. Jangan dibandingin, dengan main saham, dengan main beli reksadana, ya boleh gitu. Tapi kan ini tabungan, uang yang kita tabung gitu. Returnnya pasti akan lebih baik kalau kita nabung di bank konvensional yang biasa. Gitu. Kita dapat biaya admin, malah gitu kan. Kalau ini malah nggak ada potong-potong, malah nambah gitu uangnya. Nah, FT4 saat itu kuponnya 5,45. Jadi ini maksimalnya tadi 10
miliar, kalau yang T4, kalau yang T2 itu 5 miliar. Oh, Pak, saya mau nabung 5 miliar di bank A gitu. Ya udah, 2 miliarnya itu dijamin oleh LPS, tapi 3 miliarnya Bapak Ibu nggak dijamin. Karena LPS cuma ngejamin sampai angka 2 miliar aja. Kalau banknya itu kolaps, lalu lagi bank perusahaan swasta. Tapi kalau ini Indonesia kolaps enggak kan gitu, nggak mungkin gitu. Pemerintah pasti akan bayar gitu. Udah paling aman gitu. Saya cuma mau memberikan wawasan aja. Oh ada ya investasi yang seperti ini. Tadi kan Pak Irfan juga bilang pinjol segala macam gampang, iming-iming imbal hasil yang tinggi, tuyul lah apa tadi Pak Irfan bilang. Itu semuanya nggak ada lah, nonsen gitu. Kita sebagai masyarakat mesti melek investasi, mesti melek apa sih berinvestasi yang baik itu seperti apa gitu. Ya ini udah dijamin oleh pemerintah. Ini Garuda yang ngeluarin, pemerintah Indonesia yang ngeluarin gitu. Nggak mungkin dia nggak gagal bayar. Kalau pemerintah aja gagal bayar terhadap utang-utangnya dia, gimana nasibnya sektor-sektor yang lain gitu kan. Ya, next. Nah ini untuk ya pembukaan rekening efek dari Binata. Apabila Bapak Ibu mau membeli instrumen-instrumen dari pemerintah, mulai dari suku retail, suku tabungan ataupun surat utang negara atau obligasi korporasi swasta, bisa di Binata. Gitu. Jadi ini tahapan-tahapan dan pembukaan rekeningnya. Seperti mungkin Bapak Ibu ada punya RTN juga di sekuritas lain yang sama seperti itu, dia step-stepnya. Jadi kita butuh RTN untuk bertransaksi, kemudian kita bukan sub rekening efek, ada SID-nya. Ya, next ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu beli SR sukuk retail, kalau mau jual obligasinya di Binata, itu bisa langsung masuk ke FITS, Fixed Income Trading System. Jadi nanti kalau udah menjadi nasabah Binata, ada kode nasabah, tinggal dimasukkan kode isi passwordnya, kemudian nanti di situ muncul obligasi yang akan dijual apa aja sesuai dengan ERTN Bapak gitu. Kemudian masukkan jumlah value-nya, misalnya Bapak punya value-nya misalnya 1 miliar, mau jual 500 juta, ya tinggal masukkan dan informasi. Kemudian next ya, ya secret key-nya nanti kita berikan juga, karena tadi kita udah mendapatkan ISO 27001 untuk data perlindungan nasabah. Jadi komitmen dari Binata untuk melindungi data nasabah. Konfirmasi, kemudian ada seperti itu. Jadi sebenarnya sih simple, kalau udah ada barangnya, udah ada suku kreditnya di ATM Bapak Ibu, kalau mau jual kembali anytime 1x24 jam itu terdisplay semua harga beli, harga jual yang diberikan oleh Binata, itu ada semua selama 24 jam. Ya, next aja. Nah ini kalau tadi untuk secondary market ya, kalau ini untuk pembelian SBN yang pemerintah keluarkan tuh, SR23 kan tadi tanggal 8 Maret sampai berapa 12 April ya. Nah kalau mau ikutan beli dari pemerintah, nah ini tahapnya, namanya kita masuk ke portal Binata ISBN, elektronik sukuk berharga negara binata.com, isbn.binata.com. Nah kemudian mengisi klien ID, itu kan udah pasti kalau udah punya RT Binata ada klien ID-nya, tinggal masukin. Nah nanti setelah itu kalau pemerintah sudah mengeluarkan kupon dan tenornya, tinggal pilih nih Bapak Ibu, mau yang 2 tahun, mau 4 tahun, mau misalnya untuk dana pendidikan. Nanti anak saya kelas 4 SD, untuk SMP saya berikan 2 tahun aja deh, nanti 2 tahun bisa cair gitu. Oke, boleh masukkan jumlah, terus centang persetujuan seperti biasa. Ini udah familiar ya. Next. Nah ini masih, nanti pemerintah akan kirim tuh kode billing untuk verifikasinya. Setelah itu pembayaran melalui saldo ATM, pemesanan berhasil. Gitu.
Jadi Bapak Ibu kalau beli SR atau ST itu sama juga kita ikut serta dalam pembangunan negara, karena uangnya itu untuk masuk ke APBN untuk pembangunan negara ya, tadi mungkin untuk fasilitas sosial, untuk jalan, jembatan, ada juga untuk pembangunan madrasah atau KUA seperti itu. Jadi pergunakan seperti itu untuk dananya dari investor. Nah ini kalau ini untuk apa? Misalnya nggak punya RTM di Binata, saya nggak punya RTM Pak di Binata, saya tapi mau beli tuh SR-nya, ya udah bisa selain menggunakan saldo RTM bisa membeli juga lewat Binata dengan memasukkan kode billing, terus Bapak Ibu tinggal bawa kode billing ini ke Telebank atau ke ATM, ke internet banking bisa, atau mobile banking tinggal masukkan kode billingnya. Kalau di ATM itu mungkin kalau di BCA nanti ada pembelian negara non pajak, saya lupa gitu di ATM-nya di BCA, ATM BCA ada pembelian surat utang gitu, nanti tinggal masukin kode billingnya. Ya, nah ini dia. Nah, ini namanya trade control, trade konfirmasi. Trade control itu trade konfirmasi. Kalau Bapak Ibu jual beli, nggak kelihatan ini. Jual beli obligasi di Binata nanti dapat seperti ini buktinya. Gitu. Jadi yang posisi sebelah kiri ini trade konfirmasi beli, ini trade konfirmasi jual. Ini misalnya saya kasih contoh aja ya, ini sebagai sampel aja. Ini kalau di obligasi itu namanya ini, kalau kelihatan nih SR 022 T3 ya, 3022 sukuk retail 022 T3. Nah di sini ada kupon, kemudian di sini ada nominal, di sini ada harganya. Ya. Ini harganya 102,8. Jadi Bapak Ibu ceritanya beli ini, harganya 102,8, ini nilainya 2,7 miliar. Gitu. Nah, di sini ada kupon, prinsipal, kemudian ada accrued interest. Nah ini days-nya nih, days yang Bapak miliki. Jadi tanggal 17 ke 19 November ya. Ini trade date 17, settlement-nya nanti Bapak beli di tanggal 19 kalau baru masuk. Nah sebenarnya kalau kupon itu obligasi itu kan ada tenornya 2 tahun sampai 4 tahun. Misalnya yang 2 tahun. Pada tahun pertama Bapak miliki ini. Tahun 1 tahun 1 bulan kemudian Bapak mau jual gitu. Nah di situ ada last kupon. Kupon tahun pertama punya Bapak, tapi dari 1 tahun 1 bulan kemudian Bapak jual nih, gitu. Nanti dihitung di obligasi ini sebanyak berapa lama Bapak pegang obligasi tersebut, karena kan dia ada pembayaran bunga ya. Bunganya yang pertama itu punya siapa? Punya pembeli apa punya penjual? Misalnya saya pegang nih 1 miliar. Bunganya 6%. Terus tahun pertama 1 bulan saya mau jual emasnya misalnya. Nah, masa berarti kan cuma menikmati 11 bulan ya, karena kan itu kan 2 tahun, karena saya udah pakai dulu nih 1 tahun 1 bulan. Nah pada saat beli emasnya itu bayar dulu nih kuponnya saya semua, nanti dibalikin. Nah ini makanya 9 hari ini saya, kalau disitu kan tadi saya ngomong 1,1 tahun, ini 9 hari. Jadi dihitung 9 hari ini saya pegangnya berapa banyak sih gitu. Jadi cara ngitungnya prinsipalnya ini 2,7 dikali 6,45 nih kuponnya. 2,7 kali 6,45 berapa, kemudian dibagi 360 selama 1 tahun. Nah ini 9 hari, kalau kita punya 2,7 miliar itu dapat per bulan, dapat akte selama 9 hari tersebut adalah 4.500.000 ya. Nah 4.500.000 nanti tinggal ditambahin prinsipalnya, itu ditambahin dengan accrued interest, baru nanti settlement amount-nya segini.
harganya 102,8. Saya jual emasnya di harga 102,85. Saya untung 5 basis point dari 102,8 ke 102,85. Nah, kalau di obligasi itu ada tax on capital gain. Jadi namanya tax on capital gain. Selama ada untung pasti ada tax. Gitu. Taxnya 10%. Ini makanya untungnya berapa sih 5 basis itu? Jadi 5 basis point dikali 2,7 M itu 1.350.000. Nah 10%-nya berapa? 135.000. Nah nanti dipotong langsung dari prinsipal ditambah tax dikurangi sampai ditambah accrued dikurangin taxnya 10%. Ini saya tambah nomornya ini nggak kelihatan sih. Kelihatan dari bisa sih di share ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu. Jadi kalau di obligasi inilah return seperti ini yang Bapak Ibu miliki. Aku buktinya apa Pak? Aku punya obligasi ini. Gitu. Saya konfirmasi ini dan tiap bulan akan dapat pembayaran kupon. Jadi ini yang saya lakukan setiap hari kepada klien-klien saya, ada dari mutual fund, pension fund atau asuransi. Itu mereka kalau bertransaksi obligasi mendapatkannya seperti ini. Buktinya mereka punya obligasi ini, rekonfirmasi namanya. Ya mungkin seperti itu ya. Apa inklusinya obligasi? Mungkin akan lebih enak kalau misalnya kita tanya jawab gitu ya, misalnya yang nggak ngerti itu apa sih Pak, SR atau ST gitu. Kita coba bahas itu aja dulu karena kita sebagai mitra distribusi dari Binata ini dari Kementerian Keuangan diminta untuk memberikan edukasi produk-produk investasi yang Kementerian Keuangan keluarkan. Gitu. Jadi saya lebih cenderung coba jelaskan kepada masyarakat ada loh investasi atau instrumen investasi yang baik yang dijamin oleh pemerintah. Coba balik ke SR atau ST tadi, mungkin kalau bisa lihat slide-nya, jadi ada yang mau ditanyakan. Coba bisa kita bahas bareng-bareng aja gitu. Tadi yang mana yang mau di mungkin yang ST kali ya, ST. Ada kalau saya sih cenderung lebih suka ST ya. Nah jadi tadi yang terakhir itu tadi kalau yang mau ditanya. Kayak gini. Ya, mungkin itu aja yang mungkin dari Pak Deto. Kalau yang mau buka sesi tanya jawab, saya jelaskan biar bisa di pengenaan